hari Selasa lalu ya. Selasa lalu sudah determinan, kita lanjut lagi. Saya ada beri latihan soal. Ada beri nggak kemarin latihan soal? Ada, Bu. Ada. Berapa soal? 2. 2. Yang pencarian determinan. Ada yang ingin ditanyakan kah? Bisa dikerjakan. Bisa, Bu. Bisa. Yang lain? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Ibu. Kalau bisa, saya skip aja ya. Kita lanjut ke pemanfaatan determinan untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Ini sepertinya sudah Anda kenal SMA, namanya metode Cramer. Ya, sebelum ke metode Cramer, kita lihat dulu ada satu sifat determinan yang cukup bermanfaat gitu ya. Jadi kita bisa menentukan determinan sebuah matriks tanpa menghitungnya ya, kalau dia matriks itu memenuhi proposisi, salah satunya proposisi berikut. Ya, apa ya syarat matriksnya? Jadi matriksnya itu matriks bujur sangkar gitu, di mana matriks tersebut memuat satu baris gitu ya, atau satu kolom yang merupakan kelipatan skalar dari baris atau kolom yang lain gitu. Nah, jika matriks ini memenuhi sifat yang demikian, maka kita bisa langsung menentukan bahwa determinannya sama dengan 0 ya. Contohnya bentuk matriksnya itu misalkan matriks A-nya misalkan min 1, 3, 2 misalkan gitu ya. 0, 4, 7 misalkan. Nah, yang ininya min 6, min 2, 6, 4 misalkan gitu ya. Nah, ini baris ketiga merupakan 2 kalinya baris 1 gitu ya. Maka berdasarkan sifat yang ini, proposisi yang ini, Anda bisa langsung menentukan bahwa determinan A-nya sama dengan 0 gitu ya. Dan karena B baris ketiga merupakan kelipatan skalar, yaitu 2 kalinya dari baris pertama, langsung determinan A-nya sama dengan 0. Atau jika Anda punya matriks B gitu ya, isinya misalkan 4 gitu, 3, nggak bisa. Nah, gini juga ya. Ini kolom 1 merupakan 2 kalinya kolom 3 gitu ya. Ini juga determinan B sama dengan 0 juga gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya soal gitu ya, tentukan determinan matriks itu. Nah, sebelum Anda langsung menghitungnya dengan menggunakan faktor misalkan gitu ya, atau dengan menggunakan OBE. Nah, sebelum itu ada baiknya Anda selidiki dulu apakah ada baris atau kolom yang merupakan kelipatan skalar dari baris atau kolom yang lain gitu. Kalau ada, ya langsung saja Anda gunakan sifat yang ini. Ya, determinannya langsung sama dengan 0. Kemudian, nah ini juga properti ya atau sifat dari determinan matriks. Yang pertama adalah determinan dari transpos suatu matriks. Ini sama dengan determinan matriks awal ya. Jadi operasi transpos pada matriks itu tidak merubah ya, tidak merubah determinan dari suatu matriks gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya satu matriks gitu,
gini, nggak ada kelipatan kan ya? Nggak ada kelipatan juga nggak apa-apa sih. Ini terus Anda punya matriks B gitu ya. Ternyata ini adalah transposnya matriks B itu. Nah, ternyata kan B itu adalah A transpos itu. Jadi kalau Anda mau cari determinan B, ini juga Anda sama dengan mencari determinan dari A transpos gitu ya. Tidak lain adalah determinan A. Ya, jadi determinan matriks yang seperti ini, B ini akan sama determinan matriks yang A ini ya. Kemudian yang kedua, determinan dari hasil dot produk dua buah matriks ini sama dengan hasil kali dua buah determinannya. Jadi Anda mengalikan dulu dua buah matriks, baru Anda cari determinannya sama dengan hasil kali masing-masing determinan matriks. Oke, saya kira cukup jelas ya dari proposisi yang ini. Nah, akibat dari dua proposisi ini, maka Anda juga punya dua sifat yang berikut. Yang pertama adalah matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Ini Anda sudah kenal ya pada saat awal-awal, nggak awal-awal sih, kalau nggak minggu lalu atau pertemuan Selasa lalu juga sudah sempat disinggung gitu ya bahwa matriks A ini mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Nah, ini tandanya dua arah. Jadi artinya juga berlaku dari kiri ke kanan gitu ya. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Itu juga berlaku gitu. Nah, yang kedua, jika matriks A mempunyai inverse, maka determinan dari A inverse-nya sama dengan seperdeterminan A. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya sembarang matriks A, seperti yang tadi gitu, atau saya bikin lagi yang baru, harus ada inverse-nya ya. Ya, misalkan sembarang matriks A ya, di mana ini determinan A, ini kurang. Tidak sama dengan 0 tentu saja ya, karena A ini ada inverse-nya gitu ya. Berarti determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka determinan dari A inverse-nya sama dengan seperdeterminannya. Saya nggak bisa bikin matriks sembarang, soalnya kalau nggak, saya bikin matriks 2 kali 2 aja deh. Nah, gini ya, determinan A-nya kan tidak sama dengan 0. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah langsung determinan A inverse gitu ya. Anda cek dulu yang ini, determinan A-nya ini sama dengan 17 gitu ya. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti dia memiliki inverse. Nah, kalau dia memiliki inverse, maka determinan dari inverse matriksnya adalah seper 17. Kalau Anda ketemu matriksnya 3 kali 3, berarti Anda periksa dulu determinannya sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Jika dia tidak sama dengan 0, maka dia mempunyai inverse, kemudian bisa langsung dicari determinan inverse-nya tanpa mencari inverse matriksnya gitu ya. Kecuali pertanyaannya itu yang nomor 1 itu tentukan dulu inverse-nya gitu ya. Nah, kalau pertanyaan pertama tentukan inverse saya, mau tidak mau Anda cari inverse-nya gitu ya. Baru yang kedua misalkan determinan A inverse. Nah, tapi kalau misalkan soalnya itu langsung ini determinan A inverse, maka Anda bisa menggunakan rumus yang ini gitu ya. Tapi kalau disuruh cari inverse ya Anda harus cari inverse-nya. Oke, jadi itu sudah ada 3 sifat yang bisa Anda gunakan untuk menentukan determinan matriks, suatu matriks gitu ya, tanpa harus menghitungnya gitu. Tentu saja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari matriks yang ditanyakan tersebut. Jadi nggak bisa sembarang juga gitu. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan gitu ya, penghitungan solusi sistem persamaan linear menggunakan metode Cramer. Nah ini saya kira sudah pernah dengar ya waktu SMA ya metode Cramer. Jadi kalau namanya solusi persamaan linear, berarti Anda ingin mengetahui nilai-nilai
variabelnya gitu. Dalam hal di slide ini adalah nilai-nilai X1 sampai Xn gitu, yang memenuhi seluruh persamaan secara simultan. Nah, khusus jika Anda punya augmented matrix A yang invertible, berarti determinan A-nya ini tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear AX sama dengan B memiliki solusi tunggal gitu ya, trivial, di mana X1-nya ini sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Apa itu AI gitu ya? AI adalah matriks yang dibentuk dengan mengganti gitu ya. Saya pakai tanda petik mengganti kolom ke I matriks A oleh vektor kolom B. Itu ya. Jadi kan Anda punya matriks A tuh, matriks augmented matriksnya. Nah, kalau matriks AI itu adalah Anda mengganti kolom ke I, misal matriks submatriks A1, berarti Anda mengganti kolom ke 1 dari matriks A dengan si vektor kolom B ini. Gitu ya, jadi Anda ganti gitu. Ya. Untuk lebih jelasnya kita ke soal, tapi tentu saja metode Cramer ini memerlukan keahlian Anda dalam menghitung determinan ya. Jadi kalau misalkan determinannya itu Anda tidak ahli menghitungnya gitu, kemungkinan besar ya solusi yang diperoleh itu keliru gitu ya. Tuh. Nah ini masih 2x2. Jadi dari sini Anda punya dinyatakan dalam matriks gitu ya. Anda bentuk augmented matriksnya 3 min 2 min 5 4 gini. Kemudian X1 X2 ya. Kalau 2x2 kan mudah mencari determinannya. Ini 6 8. Nah ini yang tadi yang sesuai dengan materinya. Ini adalah augmented matrix. Ini X. Ini tadi D ya. Jadi dalam mencari X1 ini adalah determinan A 1 gitu ya, dibagi determinan A. Kemudian X2-nya adalah determinan A2 dibagi determinan A. Dengan A1-nya adalah mengganti kolom pertama matriks A dengan 6 dan 8 ini. Ya, diganti. Ini, kemudian, enggak determinan. Kemudian A2-nya adalah mengganti kolom keduanya. Jadi yang ininya tetap. Ini 6, 8. Nah, oke, Anda harus cari dulu masing-masing dulu gitu ya. Pertama biasanya ini dulu supaya memeriksa apakah invertible atau tidak gitu ya. Ini karena 2x2 ini jadi berapa? 2 ya. Itu. Kemudian tidak sama dengan 0 gitu. Matriks A invertible gitu ya. Jadi kalau sudah invertible berarti dia memenuhi aturan Cramer. Kemudian Anda hitung A1-nya, determinannya itu adalah berapa? 24 tambah 16, 40 ya. Betul ya. Dan A2-nya adalah 24 tambah 30. 54 ya. Jadi X1-nya sama dengan 40 dibagi 2. 20. Kemudian X2-nya sama dengan 54 dibagi 2. 27. Nah, sudah begini ya. Kok gede banget ya? Salah, ada yang salah kayaknya. Coba dicek kegedean soalnya. Atau benar aja? 100. Ntar 27.
Benar ya, yang ini benar dipenuhi. 60. Benar ya, dipenuhi kok. Oke, nggak apa-apa, gede. Oke ya, berarti itu contoh yang untuk matriks 2x2 penggunaan aturan Cramer. Jadi ininya harus terpenuhi dulu, periksa dulu determinan matriks A-nya. Jadi kalau ada soal misalkan hitung solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer jika memungkinkan. Artinya jika memungkinkan itu adalah Anda harus periksa dulu syarat determinan augmented matrix-nya sama dengan 0 atau tidak gitu. Kalau dia sama dengan 0 berarti ya nggak bisa pakai aturan Cramer gitu ya. Simpelnya yang begitu. Oke, setelah kita mempelajari tentang determinan, maka ada 7 hal berikut yang ekivalen gitu ya dari hubungan antara invertibilitas tadi dengan determinan. Ini kita sudah kenal gitu ya, jika A invertible maka determinannya tidak sama dengan 0 dan sebaliknya jika determinan A tidak sama dengan 0 maka A invertible gitu ya. Nah, terus kemudian jika invertible maka solusi SPL homogennya trivial gitu, AX sama dengan 0. Nah, kemudian dia bisa direduksi menjadi eselon baris reduksi gitu. Ini merupakan ekivalensi pernyataan dari gitu ya, dari invertibilitas, konsep invertibilitas, konsep determinan dan konsep SPL. Itu ya, ini 3 hal ini. Oke. Kita coba yang 3x3. Silakan sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan sepanjang yang tadi sudah dibahas. Tidak ada, jika tidak ada kita akan coba yang 3x3. Gini ya, SPL-nya nah ini elemennya positif semua, augmented matrix-nya. Berarti Anda peroleh augmented matrix-nya atau saya tulis gini aja. Dalam bentuk matriksnya menjadi 4, 5, 0, 11, 1, 2, 1, 5, 2 ya. Ini A-nya, kemudian vektor X-nya di sini dalam X, Y, Z, kemudian vektor B-nya. Ya, ini A-nya, ini X-nya, ini B-nya. Oke, Anda periksa dulu determinan A-nya berapa. Silakan dicoba periksa determinan A-nya berapa menggunakan metode apa Anda mengerjakan.
Misal dengan ekspansi kofaktor gitu ya. Sepanjang apa? Baris pertama misalkan yang ada nolnya. Ini. Jadi ini 4 dikalikan determinan 1, 2, 5, 2 dikurang 5 kali determinan 11, 2, 1, 2. Sisanya ini 0. 11, 1, 1, 5. Ini adalah 4 kali, ini 8 ya, kurangi 5 kali 20. Negatif hasilnya ya. Nanti Anda cek lagi. Minus 132. Tidak sama dengan 0. Matriks A invertible. Ya, berarti metode Cramer bisa dipakai. Kemudian Anda A1-nya adalah 231, 515 dan 022 gini. Anda cari determinan A1-nya, kemudian A2-nya 411 1, 231, 022. Dan A3-nya 411 1, 515, 231 ya. Oke. Ini yang A1 juga sama, kita pakai ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi 2 dikali 1, 2, 5, 2 dikurang 5 kali 3, 2, 1, 2. 2 dikali min 8 dikurang 5 kali 4 ya. Min berapa nih? 36. Oke, yang A2-nya sama, sepanjang baris 1, 4 kali 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, dikurangi 2, dikali 11, 2, 1, 2. Yang nolnya nggak saya tulis ya. 4. Nah, yang A3-nya, ya udahlah 1 juga lah. Sepanjang baris 1 juga. Salah. Empat kali negatif 14 ya. Kurang 5 kali 8 tambah 2 kali 54. Ini hasilnya berapa? 108, 40, 12 ya. Nah, jadi sini
Jadi X-nya adalah determinan A1 bagi determinan A, min 36 bagi min 132. Anda sederhanakan gitu ya. Y-nya adalah A2 dibagi A. Kemudian Z-nya 12 min 132. Ini min 1/11 ya. Ini 1/2 yang Y-nya ya. Ibu, ya. Yang A2 itu bukan min 24 kok, Bu. Oh, itunya positif ya. Oke. Nih ya. Yang depannya positif ya. Oke. Terima kasih. 24. Nanti bukan setengah. Ya, silakan Anda sederhanakan ya. Yaitu penggunaan aturan Kramer untuk solusi sistem persamaan linier ya. Saya kira sudah waktu SMA. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya akan memberikan tugas. Jadi beda dengan latihan soal. Bentar ya. Kayaknya saya harus hapus dulu. Tunggu sebentar. Oke, tugasnya akan saya upload di mana ya? Di e-learning ya. Jadi tugasnya akan saya upload di e-learning, akan terdiri dari 3 soal aja, ya.
terdiri dari 3 soal, nanti silakan Anda kerjakan. Soalnya saya upload di Gizi aja deh, nanti saya buatkan Gizinya, kemudian saya share kelas code-nya ke PJ ya. Dikumpulkannya hari Senin, jadi Selasa bisa langsung kita lihat ya, dikumpulkannya hari Senin. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Jadi ini waktu sisanya, ini habis ini langsung saya upload, jadi waktu sisanya bisa Anda gunakan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Silahkan siap-siap untuk on cam, saya akan absen lagi. Nurifdah ada? Nurifdah gitu. Indri. Hadir, Bu. Muhammad Arthur. Muhammad Arthur nggak ada ya? Oke, kita screenshot dulu. Ya, 1, 2, 3,